Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lima Alfazaliani Saragi dengan NPM 2220301106 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya dengan dosen pengampu Ibu Winasti. Beberapa pertanyaan yang akan saya jawab untuk memenuhi tugas ini adalah: yang pertama, apa keunikan kebudayaan yang ada pada diri saya? Lalu yang kedua adalah mengenai peran dan status saya dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah apa kebudayaan dari daerah atau negara lain yang menarik bagi saya dan sejauh apa budaya tersebut berpengaruh pada kehidupan saya. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah mengenai keunikan kebudayaan yang ada pada diri saya. Saya terlahir dari kedua orang tua yang memiliki perbedaan kebudayaan yang sangat kontras. Ayah saya adalah seseorang yang bersuku Batak Simalungun dan ibu saya bersuku Jawa. Ayah saya lahir di Sumatera Utara, lebih tepatnya di kota Pematang Siantar. Dan dari sisi ayah, kakek dan nenek saya juga mempunyai suku yang berbeda walaupun mereka tetap berasal dari subsuku Batak. Kakek saya bersuku Batak Simalungun dan nenek saya bersuku Batak Toba. Perbedaan di antara dua subsuku ini juga adalah perbedaan yang cukup signifikan dari sisi bahasa, kebudayaan, adat istiadat maupun sistem kekerabatannya. Lalu, ibu saya adalah seseorang yang bersuku Jawa, lahir di kota Magelang, namun tumbuh dan besar di Pulau Bali. Lalu dari sisi ibu, kakek dan nenek saya sama-sama berasal dari suku atau bersuku Jawa. Dan perbedaan kebudayaan dan suku ini membuat saya bertumbuh bersama dengan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di sekitar saya. Lalu dari perbedaan latar belakang kedua suku orang tua saya ini, saya menjadi terbiasa mendengar berbagai bahasa daerah. Contohnya bahasa Batak Toba, Batak Simalungun, dan bahasa Jawa. Ketika ada perkumpulan keluarga di keluarga ayah saya, mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Batak Simalungun. Lalu di sekitar tempat tinggal saya, yaitu Medan, orang-orang mayoritas mereka yang masih memakai bahasa daerah, mereka akan menggunakan bahasa Batak Toba karena bahasa ini dianggap lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Lalu berbeda dari hal tersebut, ketika di rumah, kedua orang tua saya akan berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Walaupun ketika berkomunikasi dengan saya pribadi, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia. Perbedaan-perbedaan tersebut itu membuat saya bisa memahami ketika orang-orang berkomunikasi atau berbicara kepada saya dengan bahasa Jawa atau bukan bahasa Batak. Namun, saya mengalami kesulitan untuk memakai bahasa tersebut. Terkhususnya ketika sekarang saya tinggal di Magelang untuk pendidikan, yang teman-teman saya di sini mayoritas berbahasa Jawa. Ketika mereka mengobrol atau berkomunikasi dengan saya dan menggunakan bahasa Jawa, saya dapat mengerti apa yang mereka maksud. Tetapi untuk membalas atau menjawab perkataan mereka, saya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab adalah mengenai peran dan status saya dalam masyarakat. Saya adalah seorang anak tunggal perempuan dari seorang ayah yang berprofesi sebagai pegawai di salah satu perusahaan swasta, dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga.
Saat ini status saya adalah seorang mahasiswi yang saat ini aktif untuk berkuliah di Universitas Tidar dengan mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan saat ini saya sedang berada di semester ketiga. Lahir sebagai seorang anak tunggal, terkhusus sebagai anak tunggal perempuan di masyarakat, tidaklah mudah. Walaupun banyak orang-orang yang menganggap hidup sebagai anak tunggal itu adalah hidup yang menyenangkan atau yang mudah, tapi pada kenyataannya seorang anak tunggal itu harus bisa menerima dan mempertanggungjawabkan segala ekspektasi dari orang-orang sekitar, baik itu dari orang tua, keluarga, teman-teman, dan yang lainnya. Terkhusus karena kakek saya ada dari pihak ayah merupakan salah satu tetua adat di tempat tinggal saya yang lama, yaitu di Medan. Hal itu menjadikan kakek saya adalah orang yang dihormati dalam sistem adat, dan karena dalam suku adat Batak itu yang patrilineal, yang kita tahu bahwa anak laki-laki akan lebih dihormati karena anak laki-laki akan menurunkan atau mewariskan marga, dan ayah saya adalah yang mewariskan marga itu ke saya. Tapi karena ayah saya tidak memiliki anak laki-laki, maka segala tugas dan tanggung jawab yang harusnya diemban oleh anak laki-laki itu akan diberikan kepada saya, yang dimana saya adalah anak perempuan. Jadi ketika di masyarakat, ketika ada acara-acara adat, mereka akan mempertanyakan bahwa kenapa ada anak perempuan yang misalnya dalam acara adat itu biasanya yang membuka acara tersebut adalah anak laki-laki, tapi dalam keluarga saya yang membuka acara-acara adat itu adalah saya, yaitu anak perempuan. Maka hal itu sering menjadi pertanyaan di masyarakat-masyarakat yang hadir pada acara adat keluarga saya. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu mengenai kebudayaan dari daerah atau negara lain yang menarik perhatian saya dan sejauh apa kebudayaan tersebut mempengaruhi kehidupan saya. Kebudayaan dari negara lain yang menarik perhatian saya adalah kebudayaan dari negara Korea Selatan, terkhusus dari adat-adat dan juga industri hiburannya. Dari sisi adat, ketahui bahwa Korea Selatan juga memakai sistem marga. Yang membuat saya tertarik akan hal itu adalah ketika saya dengan suku Batak juga memiliki sistem marga yang sama, dan juga mereka juga memiliki sistem marga, yang membuat saya tertarik untuk mempelajari sistem-sistem marga mereka, karena di sana perempuan juga boleh untuk mewariskan marganya. Lalu mengenai industri hiburannya, saya menyukai industri musik dan juga industri perfilmannya. Dari industri perfilman, saya menyukai film-film Korea dan juga drama-dramanya. Lalu sejauh apa drama-drama atau film-film itu mempengaruhi kehidupan saya? Ketika saya menonton film atau drama-drama tersebut, terkadang ada kosakata-kosakata baru dalam bahasa Korea yang saya ingat, dan secara tidak sadar ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman saya, misalnya di kehidupan sehari-hari, beberapa kosakata itu akan muncul dengan sendirinya ketika saya berkomunikasi. Lalu dari industri musiknya yang saya sukai dari Korea Selatan adalah boy group atau girl group, khusus naungan agensi Hype Labels. Boy group yang saya sukai adalah BTS dari agensi tersebut. Lalu dari agensi tersebut, girl group yang saya sukai adalah New Jeans. Selain itu, saya juga menyukai salah satu penyanyi dari Korea Selatan, namun bukan bergenre K-pop. Dia memakai genre hip hop dan juga R&B, yaitu DPR Ian. Nah, setelah mendengar lagu-lagu dari mereka, genre musik yang saya sukai
untuk didengar tidak lagi hanya sekedar pop atau K-pop, tetapi mereka membawa genre-genre musik baru seperti R&B, hip hop, Y2K, dan lain-lain. Jadi itu menambah referensi genre musik yang saya dengarkan. Lalu dari industri fashionnya saya juga menyukai fashion Korea, terutama style makeupnya. Saya suka untuk melihat tutorial makeup Korean style dan juga fashionnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang tugas untuk ulangan tengah semester atau kuliah pemahaman lintas budaya. Bila ada kesalahan dalam bertutur, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.